Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Sebelumnya mohon izin Dr. Marwan, SAG, SH, AP, MHUM, MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Organisasi. Izinkan saya memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Nova Fatimah Zahra dengan NIM 0242314696. Pada mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan kelas MKA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis yang sudah saya kerjakan, yaitu tentang analisis krisis komunikasi PT Falcon Pictures pada adaptasi film A Business Proposal dengan pendekatan Knowledge Driven Organizational Communication atau KDOC. Oke, kita masuk ke bagian abstraknya. Fokus pada kajian ini tuh menelaah tentang krisis komunikasi PT Falcon Pictures pada awal tahun 2025 akibat kegagalan penafsiran manajerial yang memicu hilangnya legitimasi sosial di era masyarakat jejaring. Penelitian ini mengintegrasikan metode PESTEL, SWOT, Fishbone, dan juga pohon masalah untuk merumuskan solusi berbasis pendekatan KDOC atau Knowledge Driven Organizational Communication guna memulihkan kepercayaan publik. Oke, kita masuk ke latar belakang dari masalah ini adalah transformasi peran komunikasi di era masyarakat jejaring membuat batas antara perusahaan dan audiens ini semakin memudar. Investasi besar PT Falcon Pictures untuk kekayaan intelektual diadaptasi ini terancam hancur akibat blunder komunikasi yang memicu budaya batal secara massal. Respon perusahaan yang kaku dan defensif justru memperburuk situasi hingga membuat jumlah penonton anjlok drastis di angka 6.900 orang pada hari perdana. Ini mas seperti yang kita ketahui dalam film A Business Proposal yang dikerjakan oleh PT Falcon Pictures, ini adanya blunder komunikasi yang terjadi di aktornya, di mana aktor menyebutkan bahwa film ini tidak perlu ditonton oleh netizen atau oleh penonton-penonton yang ada di Indonesia. Padahal komunikasi tersebut itu justru salah penyampaiannya karena yang terjadi justru buruknya situasi yang membuat jumlah penonton itu anjlok drastis di hari pertama penayangan. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke rumusan masalah dan juga tujuannya. Penelitian ini tuh bertujuan untuk mengevaluasi tekanan lingkungan makro melalui PESTEL dan juga menilai ketahanan internal eksternal perusahaan dengan menggunakan matriks SWOT. Analisis dilanjutkan dengan mengidentifikasi akar permasalahan operasional melalui fishbone diagram dan memetakan hierarki sebab akibat krisis dalam bentuk pohon masalah. Muara ini dari permasalahan seluruh analisis ini adalah merumuskan solusi pemulihan reputasi berbasis KDUC. Oke, kita masuk ke bagian analisis lingkungan atau PESTEL. Yang dimana tekanan lingkungan terbesar datang dari dimensi sosial dan juga teknologi, di mana standar nilai komunitas penggemar bersinggungan dengan algoritma media sosial yang memicu kelebihan informasi. Kegagalan memitigasi sentimen negatif ini secara langsung menghantam sektor ekonomi dengan ancaman kerugian finansial, sekaligus memunculkan risiko hukum dan juga politik terkait pelanggaran kepatuhan kontrak lisensi internasional. Seperti yang kita ketahui tadi, saya sudah jelaskan di bagian latar belakang, adanya masalahnya akibat blundernya komunikasi salah satu aktor yang ada di dalamnya, itu menyebabkan, eee, sentimen yang ada di masyarakat itu cukup menyebar luas dan sentimen itu justru adanya sentimen negatif yang menyebabkan hilangnya, eee, reputasi yang dimiliki oleh perusahaan PT Falcon Pictures dan juga hilangnya lisensi atau kontrak yang ada di internasional itu sendiri, yang di mana seperti yang kita ketahui film A Business Proposal ini adalah film garapan yang seharusnya dimiliki oleh salah satu negara yang ada di Korea. Oke, yang selanjutnya itu analisis kondisi atau SWOT-nya. Evaluasi SWOT menunjukkan ironi strategis di mana modal finansial yang masif dan kapasitas produksi tinggi perusahaan runtuh oleh kelemahan internal berupa gaya komunikasi yang kaku, minim empati, dan juga defensif. Celah manajerial ini membuat perusahaan gagal memanfaatkan peluang dari besarnya basis penggemar orisinal yang akhirnya berbalik menjadi ancaman mematikan berupa gerakan boykot dan hancurnya reputasi. Oke, kita masuk ke analisis fishbone diagram, yang dimana pembedahan sebab akibat mengungkapkan bahwa dari sisi sumber daya manusia terdapat kompetensi komunikasi yang rendah. Secara metode dan media, perusahaan masih terjebak pada operasional reaktif, menerbitkan surat klarifikasi defensif, serta menggunakan media komunikasi satu arah tanpa ruang dialog. Keseluruhan celah ini berakar dari budaya manajemen yang terlampau birokratif dan juga tertutup. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentang masalahnya, perusahaan ini tuh justru malah memberikan surat klarifikasi yang cenderung defensif dan kurang merespon dari ucapan-ucapan atau klarifikasi-klarifikasi yang ada di masyarakat atau omongan yang ada di masyarakat yang justru itu membuat masyarakat cenderung lebih agresif dan mana,
Yang dilakukan oleh PT Falcon Pictures itu mereka menggunakan media komunikasi satu arah tanpa adanya ruang dialog. Jadi mereka tidak membuka yang ruang dialog, mereka hanya menyediakan bahwa mereka menampilkan bahwa mereka itu bersalah, gitu. Oke, kita masuk ke analisis dari pohon masalahnya. Itu ada, saya sudah gambarkan seperti yang bisa Bapak dan juga rekan-rekan lihat, ada dari efek atau dampak itu di bagian dari daun, masalah utama itu bagian dari batang, dan juga akar penyebab itu di bagian dari akar masalah ini. Oke, dari efek atau dampak itu ada 3. Yang pertama ada anjloknya jumlah penonton secara drastis, adanya potensi kerugian finansial akibat aksi pemboikotan, dan juga adanya hancurnya reputasi dan kepercayaan karya perusahaan atau karya yang dimiliki oleh perusahaan. Masuk ke masalah utama atau batangnya, krisis komunikasi eksternal dan kegagalan memitigasi kemarahan publik atau fenomena cancel culture. Yang dimana seperti tadi di bagian awal saya sudah menjelaskan bahwa adanya cancel culture di masyarakat, yang dimana masyarakat ini justru enggan untuk menonton film bisnis proposal akibat blundernya komunikasi tersebut. Oke, masuk ke akar penyebab dari masalahnya, itu ada strategi respon krisis yang cenderung kaku dan defensif dan juga kaku. Yang selanjutnya itu ada kegagalan penafsiran sentimen komunitas secara digital dan juga adanya budaya komunikasi internal yang birokratis, yang dimana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa budaya komunikasi yang terjadi di dalam PT Falcon Pictures ini tuh justru bersifat defensif dan juga kaku, justru mereka tidak membuka ruang diskusi untuk publik. Oke, yang selanjutnya saya akan masuk ke solusi berbasis knowledge dari bahan organizational communication yang bisa saya berikan pada fase input dan juga proses. Maka perbaikan sistematik melalui sistem knowledge driven organizational communication dimulai pada fase input dengan menerapkan sistem penekanan sosial berbasis data sentimen untuk deteksi krisis sejak awal. Memasuki fase proses, perusahaan harus melakukan transformasi budaya penafsiran eksternal dengan membongkar komunikasi hierarkis menjadi ruang diskusi kolaboratif yang lebih peka. Oke, yang selanjutnya itu ada solusi knowledge driven organizational communication di bagian output dan juga evaluasi. Pada fase output strategi, penyampaian informasi yang dieksekusi harus bersifat jujur, transparan, dan juga sangat menjauhi nada defensif. Rangkaian perombakan manajerial ini kemudian ditutup dengan fase evaluasi, di mana perusahaan wajib menciptakan sirkuit umpan balik berkelanjutan untuk menetapkan standar mitigasi krisis yang adaptif. Oke, kita masuk ke bagian akhir dari presentasi ini adanya kesimpulan dan juga saran. Krisis yang melanda PT Falcon Pictures merupakan bukti nyata dari kegagalan sistematik dan arogansi struktural dalam merespon dinamika masyarakat jejaring. Perusahaan disarankan untuk segera merombak paradigma komunikasinya secara total dengan menjadikan data analitik sebagai landasan keputusan strategis serta menempatkan empati sebagai pilar utama dalam berinteraksi dengan audiens. Baik, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan Bapak Marwan dan juga rekan-rekan sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan permohonan maaf jikalau ada kata yang kurang mengenakan di hati atau terdapat kata yang kurang berkenan di hati Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.